Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya para sahabat? Mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Wahyudin. Pada hari ini saya akan berbagi video pembelajaran dengan materi yang akan dibahas tentang soal tes karakteristik pribadi TKP ya. Silakan para sahabat nyimak video ini sampai tuntas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS, dan saya ikut mendoakan semoga lulus ya. Mari kita mulai. Perlu diketahui para sahabat bahwa tes karakteristik pribadi TKP, tes yang paling menentukan dalam tes kemampuan dasar TKD bagi peserta CPNS ya. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi memiliki peran sebesar 35% dalam tes kemampuan dasar TKD bagi peserta tes CPNS. Jadi jumlah soalnya 35 soal TKP, dari seluruh soal TKD itu kan ada 100 ya. Jadi untuk TKP nya itu jumlah soalnya 35 soal. Untuk tes karakteristik pribadi itu nilai maksimalnya itu dihitung dari jumlah soalnya 35 soal, kemudian dikali 5, jadi nilai yang tertinggi itu 5 ya. Jadi sama dengan 175. Jadi pada soal TKP ini jawaban yang kita berikan itu semuanya ada nilainya dari skala terendah dari 1 sampai 5 ya. Nilai yang tertinggi itu 5. Maka di sini skor maksimalnya itu 35 soal dikali 5 sama dengan 175 ya. Perlu diketahui juga untuk para sahabat bahwa passing grade tes karakteristik pribadi itu 72% dari 175, yaitu dengan nilai 126. Berdasarkan peraturan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, aspek-aspek yang dinilai dalam tes karakteristik pribadi untuk peserta tes CPNS itu meliputi 11 aspek utama sebagai berikut. Yang pertama itu integritas diri, kemudian yang kedua kemampuan beradaptasi, ketiga kemampuan mengendalikan diri, keempat kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kelima kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, yang keenam orientasi pada pelayanan, yang ketujuh orientasi kepada orang lain, yang kedelapan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, yang kesembilan kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain, yang kesepuluh kreativitas dan inovasi, yang ke-11 semangat berprestasi. Inilah ada 11 aspek utama yang dinilai dalam tes karakteristik pribadi. Baik para sahabat, kita lanjutkan pada pembahasan soal yang pertama. Ada sebuah soal, kantor kami mengalami giliran pemadaman listrik sehingga komputer tidak bisa digunakan untuk bekerja. Dalam kondisi seperti ini beberapa teman mengajak saya keluar untuk berjalan-jalan pada jam kerja. Saya akan bagaimana ini? Sini ada pilihan jawabannya. Kemudian sebagai panduan kita di dalam menjawab soal ini, kita ingat dengan aspek yang pertama berkaitan dengan soal ini, yaitu aspek integritas diri. Ini di sini meliputi nilai kejujuran, nilai moral, kepatuhan terhadap aturan, kemudian daya tahan untuk tidak berbuat curang. Kita lihat pada jawaban yang pertama.
Ini A. Meminta izin kepada atasan dan apabila atasan mengizinkan, saya akan ikut keluar. Ini walaupun kita ini meminta izin, tapi dalam keadaan jam kerja, kemudian ada pada saat pemadaman listrik, kemudian ada teman yang mengajak kita untuk berjalan-jalan. Ini kurang pantas ya sebagai seorang ASN ya. Jadi jawabannya kurang tepat kalau kita pilih A. Kita pilih misalkan mengikuti ajakan teman karena di kantor juga tidak bisa bekerja, ini juga tidak benar ya, kurang bagus. C. Menolak dan berdiam di kantor menunggu listrik menyala. Ini menolaknya mah benar ya, menolak ajakan teman. Tapi kalau kita hanya sebatas berdiam di kantor menunggu listrik menyala, itu sia-sia waktu yang berjalan ini ya. D. Itu menolak dan mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan. Nah ini sepertinya sikap seperti ini bagus ya. Kita tolak ajakan teman pada saat jam kerja walaupun ada pemadaman listrik, tapi kita mengisi waktu yang luang ini kita kerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bisa dikerjakan walaupun tidak menggunakan listrik ya. Ini bagus ini ya. E. Menolak karena saya memiliki rencana pergi sendiri, ini juga sangat tidak bagus ya. Menolaknya mah sudah benar, tapi sayang ada niat rencana pergi sendiri ini ya. Jadi jawaban yang benar dalam keadaan seperti ini, kita ingat bahwa setiap pilihan pada soal TKP itu ada nilainya ya. Tapi kita pilih nilai yang paling maksimal yaitu nilai 5, yang paling bagus yaitu bagaimana? Ya, jawabannya adalah kita harus milih bagian D ya. Kita menolak dan mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan. Kita masuk pada soal nomor 2. Saya sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat berat. Tiba-tiba atasan mempercepat jadwal pengumpulan untuk pekerjaan tersebut ya. Lalu saya bagaimana nih? Ini pilihan jawabannya. Nah, keadaan seperti ini kita ingat dengan aspek utama pada penilaian tes karakteristik pribadi ya, kemampuan mengendalikan diri. Itu meliputi kemampuan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Keadaan seperti ini kurang menyenangkan bagi kita ya, bekerja sesuai aturan. Tapi keadaan seperti ini kita harus mampu mengendalikan emosi ya, walaupun kita bekerja di bawah tekanan. Pilihan A, ini menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal pengumpulan yang baru. Ini jadi sikap seperti ini walaupun sepertinya memberatkan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan jadwal yang baru. Ini bagus ya, ini sangat profesional ya. Kemudian B, menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal pengumpulan yang lama karena perubahan tersebut mengganggu ritme kerja yang telah saya susun. Ini seperti ini kayaknya kurang tepat ya. C, menghadap atasan dan merasa keberatan dengan percepatan jadwal pengumpulan pekerjaan tersebut. Ini juga kurang tepat ya kalau ada tindakan kita seperti ini. Merasa kesal dan tidak mau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini sikap seperti ini menunjukkan kita tidak punya semangat kerja yang bagus ya. Kemudian merasa kesal tetapi tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal pengumpulan yang baru ini. Ini menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang baru itu sudah bagus ya. Hanya di sini kurangnya di merasa kesal aja dulu. Merasa kesalnya di sini. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban A ini. Nilainya yang tertinggi adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jadwal pengumpulan yang baru. Kita masuk pada soal nomor 3. Atasan memberikan sebuah tugas yang sangat penting. Padahal saat itu saya sedang mengalami masalah keluarga yang sangat serius. Saya akan bagaimana ini? Ini pada saat menghadapi keadaan seperti ini bagaimana nih? Di sisi lain kita sedang dihadapkan dengan tugas yang sangat penting. Di sisi lain juga di keluarga menghadapi masalah yang sangat serius. Pilihan jawabannya ini dari A sampai E. Dalam keadaan seperti ini kita ingat aspek utama dalam penilaian TKP ya, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ini meliputi
menyelesaikan tanggung jawab pribadi, tetap fokus dalam menyelesaikan tugas tanpa terpengaruh situasi dan kondisi apapun. Nah, ini sebagai panduan ya untuk menjawab soal ini. Kita lihat pilihan A, mengerjakan pekerjaan itu dengan asal-asalan karena konsentrasi saya terbagi. Ini tidak baik seperti ini ya. Pekerjaan dikerjakan dengan asal-asalan nanti hasilnya kurang bagus ini. Menerima dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Nah, ini yang bagus ini. Walaupun dalam keadaan keluarga yang mengalami masalah yang sangat serius, tapi kita tetap fokus menyelesaikan tugas, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun, menerima dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. C, dengan tegas menolak dan merasa marah karena atasan tidak memperdulikan situasi yang saya hadapi. Ini sangat tidak tepat tindakan seperti ini ya. Berarti kita ini tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas kita ya. Tidak fokus dengan tugas kita. Dan menerima tugas tersebut kemudian meminta tolong kepada teman untuk mengerjakannya. Apalagi ini ya, kita terima tapi orang lain yang mengerjakan. Orang lain bisa enggak mengerjakannya nanti. Ini tidak benar seperti ini ya. Menghadap atasan dan meminta untuk memberikan tugas tersebut kepada rekan yang lain. Ini sangat tidak tepat seperti ini. Jadi bagaimana para sahabat, pilihan jawaban yang nilainya maksimal 5, kita pilih jawaban mana? Ya, jawaban B ya, kita terima walaupun kita mengalami masalah keluarga yang sangat serius, tapi kita sebagai seorang ASN harus berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan baik ya. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Soalnya, rekan kerja yang sudah bekerja lama, dengan kita dan sangat akrab ya dengan saya, tiba-tiba dipindahkan ke bagian lain, mungkin ada mutasi atau penyegaran, dan digantikan dengan orang yang tidak terlalu saya kenal di kantor, orang baru. Nah, terhadap keputusan ini, sikap kita ini bagaimana? Ini pilihan jawabannya. Sikap kita sebagai seorang ASN itu bagaimana menghadapi situasi baru seperti ini. Nah, sebagai panduan kita ingat dengan aspek utama penilaian tes karakteristik pribadi. Seorang ASN itu harus mempunyai kemampuan beradaptasi, meliputi kemampuan menghadapi situasi baru, tempat kerja baru. Kita tidak boleh menolak ya. Harus mampu beradaptasi dengan situasi kerja baru, menerima rekan kerja baru, menghadapi sistem kerja baru, ada program baru. Kita harus beradaptasi. Kita harus punya integritas diri, semangat bekerja, konsentrasi ya sebagai seorang ASN. Kita lihat pilihan mana yang benar ini. A, meminta pengertian dan mengusulkan kepada atasan untuk mengembalikan rekan kerja lama saya ke posisi semula. Ini seperti ini, sikap seperti ini kurang bagus ya. Tidak bisa mandiri kita ini kalau harus bergantung pada orang lain terus ya. Ini kurang bagus ya. Menerima dengan kesal dan bekerja dengan setengah hati. Ini juga kurang tepat seperti ini ya. Kondisi kita ini seperti ini kurang bagus ya. Membujuk rekan kerja lama untuk menolak perpindahan tersebut dan kembali ke posisi semula bersama, tidak bisa seperti ini ya. Nggak bisa ya. D, menerima dan berusaha segera menyesuaikan diri dengan rekan kerja yang baru. Nah, ini bagus seperti ini ya. Kita terima kondisi baru ini dan berusaha segera menyesuaikan diri dengan rekan kerja yang baru. Kita tunjukkan sikap profesional kita dan kita harus berpikir positif dengan situasi yang baru. Siapa tahu ada banyak hikmahnya ya kan. E, tidak terima dan tidak mau bekerja bersama rekan kerja yang baru. Wah, apalagi ini seperti ini, nilainya sangat kecil ya kalau kita pilih ini ya. Ya. Nah, jadi kira-kira mana para sahabat jawaban yang benar? Ya, jawaban yang nilainya maksimal, nilai 5 itu kita harus milih D ya, menerima dan berusaha segera menyesuaikan diri dengan kerja yang baru. Ini bagus sih seperti ini. Sekarang soal nomor 5. Saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dari kantor ke tempat saya bekerja. Ini suatu
bagus, ini peluang yang bagus. Namun di kantor itu hanya membantu setengah dari total biaya belajar. Tidak apa-apa. Total biaya belajar ini juga bersyukur sudah dibantu oleh kantor ya, dan kita sangat perlu dengan pengetahuan yang baru ya, keterampilan baru, kompetensi yang baru kita perlu ya. Lalu sikap kita bagaimana? Nah, ini pilihan jawabannya A sampai E ya. Nah, sebagai panduan untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita ingat dengan aspek utama dalam penilaian tes karakteristik pribadi, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan itu meliputi kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan personal. Kita harus berusaha meningkatkan kompetensi kita ini sebagai personal seorang ASN ya. Menerima tugas belajar, kita harus terima tugas belajar ini karena kompetensi kita itu harus terus ditingkatkan ya. Menerima dan mempelajari tugas baru kita harus terima dan dipelajari dengan baik. Ini. Nah, sekarang coba kita lihat pilihan jawaban A. Menerima dan segera menyusun rencana untuk mengatasi masalah biaya belajar. Ini juga bagus ya. Ya bagus ya. Menolak karena itu hanya akan memberatkan kondisi keuangan saya. Ini salah kalau kita memilih sikap seperti ini ya. Ya. Kita sudah bersyukur ada bantuan dari kantor, biaya walaupun setengah ya. Itu insya Allah dengan kalau niatnya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi nggak akan ada masalah ya. Kemudian C, merasa keberatan dan meminta kantor untuk memberikan biaya penuh. Oh ini ya namanya kurang sopan kalau seperti ini ya. Kita sudah dibantu tapi pengen ditambah lagi ya. Harusnya berterima kasih ya, ini juga sudah ada bantuan ya, walaupun yang setengah. Tanpa ragu menerimanya karena ini kesempatan baik bagi saya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah ini yang paling bagus ya. Jawaban A juga masih bagus ya. Tapi yang kayaknya lebih bagus ini nih, tanpa ragu menerimanya nih. Karena ini kesempatan baik bagi saya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Bagus ini. Meminta pertimbangan keluarga, ngobrol dulu dengan keluarga sebelum memutuskan untuk menerimanya. Mestinya dalam keadaan seperti ini, kita sebagai seorang ASN harus sudah bisa mengambil keputusan. Mana yang pilihan yang benar, yang nilainya maksimal adalah D ya, kita tanpa ragu menerimanya. Karena ini kesempatan baik bagi saya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pilihan A juga bagus ini ya. Ini mungkin nilainya 4 seperti ini. Kalau yang lainnya itu di bawah 4 gitu ya. Oke. Demikian para sahabat penjelasan soal TKP sampai nomor 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan pada soal tes karakteristik pribadi pada bagian yang kedua ya. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.